فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa agung yang Allah berikan kepada kita manakala Allah menjadikan hati kita tergerak dan betah duduk di dalam majelis ilmu. Duduk di dalam majelis ilmu, di majelis-majelis ta'lim, hati kita dijadikan oleh Allah senang, tenang, mau sabar duduk mendengarkan ilmu. Itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Karena itu adalah ciri Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan hakiki dunia akhirat. Kebaikan hakiki dunia akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin dia dapat kebaikan, dan kebaikan di sini para ulama jelaskan kebaikan dunia akhirat. Barang siapa yang Allah ingin dia dapat kebaikan, Allah akan fahamkan dia dengan agamanya. Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Dan jadi kebaikan itu hanya didapatkan apabila seseorang memiliki pemahaman agama. Dan pemahaman agama tidak akan didapat melalui wangsit, melalui mimpi, melalui sekedar perenungan semata orang bersemedi bertapa kemudian paham agama, mustahil. Kata Nabi SAW, "Innamal fiqhu bittafaqquh." Pemahaman agama itu hanya didapati dengan berusaha mempelajari agama, berusaha memahami agama. Kebaikan dunia akhirat kuncinya paham agama. Paham agama kuncinya duduk bersabar untuk belajar. Maka orang yang Allah jadikan hatinya betah hadir di majelis ilmu, orang yang Allah jadikan hatinya mau duduk hadir di majelis ilmu, maka itu ciri-ciri orang yang Allah ingin dia mendapatkan kebaikan. Karena dengan hadirnya dia di majelis ilmu, dia akan memahami agamanya. Ketika dia memahami agamanya, maka terbukalah baginya kebaikan dunia akhirat. Itu sudah janji Allah, itu pasti. Maka sebaliknya orang yang ogah mengacuhkan majelis ilmu, kajian-kajian agama, maka itu tanda bahwa Allah tidak ingin dia dapat kebaikan. Sepanjang apapun jenggotnya, setinggi apapun jubahnya dari mata kakinya, meskipun dia kesana kemari pakai jubah, biar main futsal pakai jubah misalnya, tapi kalau dia menyepelekan majelis ilmu, itu ciri-ciri orang yang Allah tidak berikan kebaikan kepadanya. Makanya luar biasa ketika Allah menjadikan hati kita tergerak mau bermajelis ilmu, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kita bermajelis ilmu yang dibacakan apa? Al-Quran, hadis. Dan inilah Al-Quran dan hadis, wahyu yang Allah turunkan dari langit,
Itulah bentuk rahmat Allah yang terbesar kepada manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sudah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit yang ada di hati. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Maka orang yang mengabaikan ilmu dari Rasulullah, Al-Quran dan hadis, dia tidak kebagian rahmat Allah yang spesial. Banyak orang kaya tapi stres, hidupnya penuh dengan masalah. Ini sering kita ulang-ulang supaya kita sadar. Hakikat kebahagiaan kita itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan luasnya tanah, aset yang kita punya. Itu semua tidak akan bisa melindungi kita dari murka Allah ketika Allah tidak ridho dengan amalan kita. Tapi ketika kita paham agama, seberapapun rezeki yang Allah berikan, itu Allah akan jadikan berkah, efektif, tetap akan mendatangkan ketenangan. Kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Karena hakikat kebahagiaan hidup, kalau hidup itu bisa kita nikmati. Banyak orang kaya tapi stres pikirkan bisnisnya, pusing menjaga asetnya, sampai tidak tidur malah. Apa gunanya harta kalau tidak bisa dinikmati? Ada orang punya banyak anak tapi anaknya yang bikin dia pusing, bikin masalah, bertindak kriminal. Semua itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Kita hanya akan bahagia ketika kita beriman dan bertakwa. Kuncinya adalah paham dengan agama. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika ada majelis ilmu, kita hadir di situ. Betapa banyak manusia yang langsung mendakwahinya seorang nabi, tapi hatinya tidak tergerak. Yang mendakwahinya langsung seorang nabi, tapi hatinya tidak tergerak untuk menerima petunjuk tersebut. Kalau kita ini kadang mungkin cuma mendengar video di sosmed, mungkin cuma ajakan dari teman, tergerak hati kita. Betapa Allah lebihkan kita dibandingkan banyak manusia. Dan Nabi SAW bersabda, "Ra'aitun nabiyya ma'ahu rahtun." Saya melihat Nabi pengikutnya cuma 3-9 orang. Berarti yang berdakwah seorang Nabi. "Wa ra'aitun nabiyya ma'ahu rajulun wa rajulan." Bahkan ada saya lihat Nabi, dia tidak punya pengikut kecuali 1-2 orang saja. "Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad." Bahkan ada Nabi tidak punya pengikut sama sekali, tidak ada yang terima ajakannya. Subhanallah. Nah, kita ini ketemu Nabi saya tidak pernah, tapi kita mengikuti jalannya. Betapa Allah sayang kepada kita, diberikan hidayah hati kita ini untuk mau berpegang teguh kepada ajaran Rasul SAW. Hakikatnya Allah sayang sama kita ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir Al-Qur'an. Dan tentu bukan kita yang menafsirkan, kita cuma membaca tafsirannya para ulama. Siapa kita mau menafsirkan? Kita cuma membacakan, berusaha mentadabburi Al-Qur'an melalui penjelasan dari para ulama-ulama kita yang mempunyai kapasitas di dalam hal tersebut. Kita sudah sampai di surah An-Nazi'at, dan di pertemuan yang lalu kita membahas tentang para malaikat, tugas-tugasnya, yang mana para malaikat ini Allah jadikan sumpahnya. Allah bersumpah dengan para malaikat beserta tugas-tugasnya, menunjukkan apa yang Allah ingin sampaikan itu sangat penting. Bahkan semua Al-Quran itu penting. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi di hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Hari di mana sangkakala yang pertama ditiupkan. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Tatba'uha radifah, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka apa? Bangkitlah seluruh manusia dari kuburnya masing-masing. Qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati manusia pada saat itu takut, mencekam, tertekan karena mengerikannya hari kiamat. Dia tahu apa yang akan dihadapi. Hari yang Allah janjikan sudah tiba, hari pembalasan, surga dan neraka. Akhirnya orang takut. Absaruha khashi'ah, pandangan manusia ketakutan waktu itu.
hina, rendah. Dulu di dunia orang-orang kafir berkata, yaquluna inna lamarduna fil hafirah. Waktu di dunia mereka berkata, apakah mungkinkah kita ini akan dikembalikan lagi ke dunia? Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Padahal kita ini sudah jadi, di saat kita sudah jadi tulang belulang yang kering, yang sudah hancur, sudah remuk. Tilka idzan karwatun khasirah. Sesungguhnya itu pengembalian yang merugikan. Kenapa? Karena mereka menganggap mustahil. Mereka di dunia zalim. Mereka di dunia zalim. Ambil harta orang, tanahnya orang, dia bikinkan sertifikat. Yang membuat mereka berani seperti itu karena kurang imannya kepada hari kiamat. Dan puncaknya orang-orang kafir, mereka tidak segan-segan berbuat zalim, mengambil harta orang, menindas hak orang lain. Tidak ada takut-takutnya sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Ketika diancam dengan hari kiamat, yang hari di mana hari tersebut semua orang akan dibalas dengan kezalimannya, akhirnya mereka berkata karena tidak percaya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang kita akan dibangkitkan, aduh rugi sekali kita, karena saat itu kita dibalas. Dan kita ini zalim selama ini, haknya orang kita ambil, fisiknya orang kita aniaya, kita tidak peduli. Karena tidak ada itu hari kiamat. Kalau seandainya dikembalikan, rugi sekali kita. Karena apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak percaya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Semua itu satu kali tiupan saja. Fa idzahum bisahirah. Maka seketika itu mereka akan dikembalikan lagi, bangkit seperti sedia kala. Wa idzan nufusu zuwijat. Di surat Takwir Allah berfirman, di hari di mana roh-roh itu, jiwa-jiwa itu dipasangkan, nanti dikembalikan ke badannya. Wa idzan nufusu zuwijat. Manusia dibangkitkan, keluar tubuhnya dari dalam tanah, belum ada ruhnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Maka pada hari itu roh-roh dikembalikan ke badannya, tidak ada yang tertukar. Jadi ruhnya sakit tidak akan masuk di badannya Enal. Tidak akan. Semua akan kembali ke badannya masing-masing. Nah, itu yang ringkasan tentang apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Intinya di bagian-bagian akhir di potongan surah yang pertama, potongan bagian awal, di situ dijelaskan tentang pengingkarannya orang-orang kafir tentang hari kiamat. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, mungkinkah kita akan dibangkitkan kembali di atas tanah ini? Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Di saat kita sudah jadi tulang belulang yang kering, yang rapuh, sudah hancur kita jadi tanah. Kan? Intinya mereka mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mendustakan, mereka tidak percaya dengan ancaman Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya. Akhirnya Allah mendatangkan kisahnya Nabi Musa sebagai ancaman buat mereka dan pelajaran buat semua manusia. Siapa yang mau baca ayatnya? Abu Ibrahim? Hal ataka hadithu Musa. Mana Mus'haf? Ayat tabi. Bukan depan, insya Allah Saki yang baca. Nah? Hal ataka hadithu Musa ayat ke-15. Ya? Sampai ayat ke-26. Ya. Kenapa? Ayat ke-15. Hal ataka hadithu Musa iz nadahu rabbuhu. Lah. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hal ataka hadithu Musa. Ya, jadi sedikit masalah tajwid. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali,
ketika dia mengajarkan tanda baca kepada para tabi'in tentang kasrah, kata Abu Aswad Ad-Du'ali, wa idza khafattu fakki, kalau saya turunkan rahangku, maksudnya itulah harokat kasrah. Kasrah itu rahang yang turun. Hadi, ada gerakan turun ke bawah. Hadisu, dhamma itu monyong, fathah itu rahang terbuka, kasrah itu rahang turun. Makanya bahasa lainnya kasrah khafat. Khafat itu artinya turun, rendah. Rahang ini turun supaya dan memang kalau rahang itu turun, kasrohnya itu tegas, jelas, tidak kayak bunyi-bunyi hadis, di, tapi itu betul latihan. Okay? Hal ataka hadisu Musa, ayo. Hal ataka hadisu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Hasbuk. Ya, cukup. Oh, berarti ayat 25 saya. Afwan. Ayat 25. Oke. Jadi di antara kaidah, tapi ini sebenarnya bukan khusus, tapi buat para imam. Oke, sebenarnya idealnya imam itu dia sudah paham bahasa Arab, karena kita khususnya kalau kita membaca surah-surah yang panjang, yang tidak mungkin kita membaca utuh surat tersebut, kita akan pasti memotong di tengah-tengah surat baru kita ruku. Aturannya sebenarnya ketika kita mau berhenti untuk ruku, kita berhenti di akhir penggalan kisah. Nah, ada orang masih di tengah-tengah kisahnya, karena dia tidak paham ini ternyata masih di tengah-tengah kisah, dia potong baru dia ruku. Itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya diselesaikan pembahasannya di situ. Contohnya ini di bagian ini kan mulai dari hal ataka hadisu Musa, itu ujung bagiannya itu di inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Karena setelahnya antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, itu pembahasan lain lagi. Walaupun masih berkaitan, ibaratnya kayak kalau bacaan itu kayak paragraf-paragraf gitu kan. Artinya ada dari bagian ini sampai ini yang dibahas. Kemudian ayat ini sampai ini yang dibahas. Nah, harusnya kalau kita mau rukuk, kita berhenti di akhir-akhir pembahasan di dalam surah. Itu karena kalau kita yang sudah paham Al-Quran, artinya paham arti Al-Quran, sekarang kita agak dongkol gitu ya, dapat ketemu imam, sebenarnya bacanya bagus tapi yang ini dia kurang paham. Kemudian sebelum saya lupa juga, tapi jangan antum jadi takut-takut imam, nah. Semampu kita saja, karena antum sekarang lagi progres juga, lagi belajar bahasa Arab juga, jadi kita sudah bergerak menuju ke sana. Yang tercela kalau kita diam di tempat dengan sengaja, itu dengan sedang berproses terus. Dalam hadis dijelaskan kalau kita tidak saddidu wa qarribu, berusaha untuk lurus dan mendekat. Kalau kita tidak bisa sampai, penting kita mendekat. Kemudian sebelum saya lupa, mungkin bersesuaian dengan kebetulan kita sedang membahas ini di juz-juz 29, 30, itu banyak ayat-ayat yang akhirannya seperti ini. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa wadduha wal laili idza saja, kan? Kemudian hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura, kan begitu. Alam naj'alil arda mihada abasa wa tawalla. Ini semua panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena ini mat tabi'i semua. Yang lainnya mat iwad, itu panjangnya 2 harokat. Karena ada orang bacanya bagus, tajwidnya kalau makhrajnya bagus, tapi tidak paham kaidah yang seperti ini, karena dia kejar mau memperindah
kedengarannya, ya hal ataka haditsu Musa. Enak tapi salah. Nggak boleh. Itu 2 harokat. Hal ataka haditsu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Jangan lebih dari 2 harokat. Nah, itu yang ingin saya ingatkan mumpung kebetulan kita bahas ayat-ayat yang seperti ini. Nah, jadi di penggalan ini, penggalan surah bagian ini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Sebagai di ujung bagian ini Allah tutup dengan apa? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah kisahkan seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Hal ataka haditsu Musa?" Belum datangkah kepadamu tentang kisahnya Musa dengan Fir'aun? Artinya kalau engkau didustakan, belum datangkah kepadamu kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa juga didustakan oleh Fir'aun. Tapi bagaimana nasibnya Fir'aun? Nah, kalau umatnya Nabi SAW mendustakan Nabi seperti Fir'aun, ya sudah, kesudahannya akan sama seperti Fir'aun juga. Ketika mereka ini, karena mereka di ayat sebelumnya kan mendustakan tentang hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Allah berfirman kepada kita. Khitabnya, arah pembicaraannya diarahkan kepada kita. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi saksi bagi kalian sebagaimana dulu kama arsalna ilai fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Artinya bagaimana konsekuensi yang akan kita terima kalau kita mendustakan rasul tersebut, sama seperti konsekuensi yang diterima oleh Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun mendurhakai rasul yang diutus kepadanya. Fa'akhaznahu akhza wabila, maka kami siksa dengan siksaan yang teramat sangat pedih. Artinya kalau kalian juga begitu kelakuannya, akan mendapatkan hal yang sama. Demikian. Nah, Allah berfirman, "Hal ataka haditsu Musa." Sebelum itu kita baca ucapan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulihi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar tentang hamba dan rasulnya yang lain, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Allah berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Belum datangkah kepadamu, sudah datangkah kepadamu kisah Nabi Musa? Annahu ibta'atsahu ila Fir'aun. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Wa ayyadahu bil mu'jizat. Bukan cuma sekedar diutus, diberikan bukti-bukti penguat kenabiannya berupa mu'jizat-mu'jizat, didukung dengan berbagai macam mu'jizat. Wa ma'a hadza, namun bersamaan dengan itu, meskipun demikian, diutus kepadanya rasul, diberikan berbagai macam mukjizat sebagai bukti benarnya kenabian Nabi Musa. Sayangnya apa yang dilakukan Fir'aun, istamarru ala kufrihi, dia tetap konsisten juga di atas kekufurannya, wa tughyanihi, dan perbuatannya yang melampaui batas, hatta akhazahu Allahu akhza azizim muqtadir, sampai akhirnya Allah menyiksa Fir'aun. Dia disiksa dengan siksaannya yang maha perkasa lagi maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aqibatu man khalafaka wa kadzdzaba bima ji'ta bi. Maka seperti itu juga wahai Muhammad, akibat bagi orang-orang yang menyelisihimu, yang durhaka kepadamu dan mendustakan semua yang kau bawa. Ini penghibur, penguat hati Nabi SAW.
Karena kan di awal-awal surah dijelaskan tentang pendustaan, pengingkaran yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Makanya Allah tegarkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus ancaman buat mereka yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka haditsu Musa? Mendatangkan kepadamu kisahnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa juga didustakan sebagaimana engkau didustakan. Tapi lihat akhir dari Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa. Seperti itu juga akhir dari mereka kalau mereka mendustakan engkau. Walihadza qala fi akhiril qissah, oleh karena itu di akhir kisahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada kisah Fir'aun dan Nabi Musa itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut. Jadi ancaman Allah itu terus berlaku sampai hari kiamat. Kalau kita durhaka, na'udzubillahi min dzalik, siap-siap menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita selalu ingat, palu tidak jauh dari kita. Itu contoh nyata bagaimana Allah mendatangkan azab disebabkan dengan maksiat. Oke, kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka haditsu Musa? Telah datangkah kepadamu kisahnya Nabi Musa? Wa hadzal istifhamu an amrin 'azimin mutahaqqiqin wuqu'uhu. Dan pertanyaan ini pertanyaan tentang sesuatu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung yang telah terjadi dan benar-benar sudah kejadian di masa lalu, yaitu kisahnya Nabi Musa. Ay hal ataka haditsu, ya maksudnya sudah datangkah kepadamu kisah tentang Nabi Musa, khususnya apa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu manakala Tuhannya menyeru dia di sebuah lembah yang disucikan. Lembah tersebut bernama Tuwa. Lembah yang bernama Tuwa. Di surah Thaha Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi waktu Nabi Musa dan keluarganya berjalan meninggalkan kota Madian, beliau dari kejauhan melihat ada cahaya api, bukan lampu, belum ada lampu, api. Faqala li ahlihim kusu inni anastu nara. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada keluarganya, tunggu di sini, saya melihat api. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Siapa tahu saya bisa ke sana, kita ambil api sebagian untuk penerangan, atau bisa kita dapat petunjuk. Makanya jadi dari kejauhan Nabi Musa melihat api, cahaya. Ini anas benar, saya melihat ada cahaya. Dan itu di mana disebutkan lembah Tuwa ini, lembah yang disucikan ini yang bernama Tuwa, berada di dekat Gunung Sinai. Gunung Sinai. Makanya 3 tempat mulia yang Allah bersumpah dengannya di surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. Ini tempat tumbuhnya di Palestina. Tempatnya Nabi Isa. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Tempatnya Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang tenang ini, Mekah, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi falamma ataha nudiya ya Musa. Maka tatkala Nabi Musa sampai di tempat tersebut, Nabi Musa diseru, wahai Musa, inni ana rabbuka. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu.
fakhla'na 'alaika, maka lepaskanlah kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Adapun tempatnya secara pasti sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi. Tapi ada yang mengatakan yang populer dia itu di dekatnya Gunung Sinai di Mesir. Yang populer seperti itu. Tapi harus kita garis bawahi, tidak semua yang populer berarti valid. Hanya kalau dibilang yang populer di situ tempatnya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Jadi di antara metode menafsirkan Al-Quran itu menafsirkan ayat dengan ayat. Kenapa? Karena kadang di sebagian ayat diringkas, di sebagian ayat dirinci, diperluas. Contohnya ini di surah An-Nazi'at disebut secara ringkas saja. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya menyuruh Musa di sebuah lembah yang disucikan yang namanya Tuwa. Nah, di surah Thaha dijelaskan mulai dari Nabi Musa keluar berjalan bersama keluarganya, lihat api, didatangi, tahapan-tahapannya, disuruh buka sendalnya, diperintahkan untuk melepas sendalnya, kemudian diseru, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan sungguh aku kita baca dulu yang di sini, wa huwal mahallul ladzi kallamahu Allahu fihi, yang mana lembah Tuwa inilah tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya julukannya Nabi Musa itu Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, tidak melalui perantaran malaikat Jibril, turun wahyu, nanti malaikat Jibril yang sampaikan, tidak. Ngobrol langsung Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingkari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Allah tidak bicara kepada Nabi Musa. Kalau Allah bicara, Allah sama dengan makhluk. Allah tidak boleh bicara. Subhanahu. Nah, begitu. Padahal tidak mesti sama dalam penamaan, sama dalam hakikat, tidak mesti. Jadi kalau Allah bicara, makhluk juga bicara. Belum tentu bicaranya, bukan berarti bicaranya Allah sama dengan bicaranya makhluk. Mustahil. Nah. Wamtanna alaihi birrisalah, dan di tempat itu pula lah Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Di situ beliau dianugerahkan risalah, diangkat menjadi Rasul. Wakhtassahu bil wahyi, dan Allah mengkhususkan Nabi Musa untuk menerima wahyu. Walijtiba, dan beliau mendapatkan pilihan. Beliau menjadi yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah kelewatan. Di surah Thaha Allah berfirman, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Sesungguhnya saya telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Lihat, menunjukkan Allah berbicara itu apa? Bisauti wal harf, dengan suara dan huruf, ada lafaznya. Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa dengar ucapan Allah. Makanya Allah bilang fastami', dengar apa yang akan diwahyukan. Berarti ucapan Allah bisa didengar oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, di surah Thaha tidak langsung seperti ini, izhab ila fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Allah memulai dengan apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Coba lihat, setelah perintah bertauhid, perintah salat, menunjukkan salat itu hal yang paling penting setelah tauhid. Begitu juga dalam syariat Islam, setelah mengucapkan kalimat syahadat, salat. Demikian. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah keterlaluan, melampaui batas. Tagha itu artinya melewati batas, melampaui batas. Allah berfirman, "Inna lamma taghal ma'a hamalnakum bil jariyah." Waktu Nabi Musa, di zamannya Nabi Nuh, Allah azab kaumnya, diturunkan hujan dari langit, keluar air dari tanah, tenggelam seluruh dunia. Allah berfirman, "Inna lamma taghal ma'a hamalnakum fil jariyah." Sesungguhnya kami
waktu dulu air sudah kelewatan, togho, kata yang sama. Lama togho alma, ketika air sudah kelewatan, artinya keluar dari batas wajarnya. Itu kata togho. Sesungguhnya ketika air sudah melampaui batas, sudah kelewat batas, kami angkut kalian di atas perahu. Perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, Fir'aun juga togho. Fir'aun juga melampaui batas. Keterlaluan. Makanya kata togut itu diambil dari kata togho. Makhluk-makhluk yang disembah selain Allah dan dia ridho disebut togut. Kenapa? Karena dia melewati batasnya, dia manusia, hamba, tidak layak disembah. Kenapa dia nobatkan dirinya sebagai sesembahan? Togut berarti dia keterlaluan, kelewat batas. Itu dia tentang betapa keterlaluannya Fir'aun. Di antara bentuk keterlaluannya Fir'aun, sebenarnya akan disebutkan nanti, dan kita bacakan di antara bentuk perbuatan yang kelewat batas, yang berani, yang lancang dilakukan oleh Fir'aun. Dia pernah berkata kepada menterinya, petinggi Mesir, Haman. Wa qala Fir'aun ya Haman. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, buatkanlah untukku bangunan tinggi. La'alli ablughul asbab, supaya saya bisa mencapai sebab-sebab langit. Asbab as-samawat, ini pintu-pintu langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa sampai ke langit. Buatkan saya bangunan yang tinggi supaya saya bisa meraih mencapai langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa ketemu, saya bisa lihat mana Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, karena saya yakin dia itu bohong, dia itu dusta. Lihat. Ayat ini ayat yang sangat tegas menunjukkan Allah di mana? Allah di mana? Di atas langit. Kenapa? Fir'aun mau naik ke langit, mau buktikan bahwa Musa bohong. Fir'aun mau naik ke langit, mau cari Tuhannya Musa. Karena Fir'aun mau buktikan bahwa Musa bohong. Makanya dia mau cari Tuhannya Musa di langit. Karena dia membuktikan tidak ada Tuhannya Musa di langit. Dia bohong. Berarti apa? Musa menginformasikan kepada Fir'aun bahwa Allah di mana? Di atas langit. Ini salah satu pendalilan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ingat keterlaluannya Nabi Musa. Diancam, diingatkan tentang Tuhannya, dia mau cari. Dia membuktikan bahwa tidak ada. Makanya Allah berfirman, innahu tagha, sesungguhnya dia sudah kelewatan batas. Tapi apa? Di ayat lain Allah itu Al-Halim. Al-Halim itu allazi la yu'ajjilu bil azab. Al-Halim, Allah kan di antara namanya Al-Halim. Maka kalau punya anak bagus juga namanya Abdul Halim. Al-Halim itu allazi la yu'ajjilu bil azab. Zat yang tidak buru-buru menyiksa hamba. Kalau Allah tidak halim, kita asal berdosa diazab. Mabuk besok sudah disiksa. Nauzubillah min dzalik. Berzina besok sudah kena AIDS. Nauzubillah min dzalik. Kan? Misalnya. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Halim. Allah tidak buru-buru menyiksa hamba. Kita dari kecil sampai dapat hidayah kita bermaksiat terus. Tapi bukan azab yang datang, tapi hidayah. Kan? Orang lain yang bermaksiat masih dikasih waktu oleh Allah, didatangkan dai di situ. Allah takdirkan ada dai yang datang berdakwah di situ. Itulah bentuk kehalimnya Allah. Sampai pun manusia selevel Fir'aun kafirnya, dia masih tetap mendapatkan bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala. Masih didatangkan Nabi Musa untuk mendakwahinya. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun. Dia sudah kelewatan batas. Di dalam ayat lain, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah kelewatan batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Fir'aun masih diperintahkan untuk didakwahi dengan lemah lembut. Nah, kita saudara kita masih sholat, hanya karena tidak kenal sunnah, dia salam kita tidak mau jawab. Subhanallah. Kadang hanya karena beda organisasi. Misalnya, sudah dicuekin, diberikan wajah yang kecut. Subhanallah.
Salafi dari mana? Salafi kan mengikuti salaf. Nah, ini contoh dari Al-Quran. Manusia selevel Fir'aun saja masih harus dilemah lembuti. Apalagi orang yang masih sholat, orang yang masih mengucapkan syahadat, apalagi istri kita. Ini karena Nabi SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan seorang suami membenci istrinya yang mukminah. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia tidak suka satu dua perangainya, banyak perangainya yang lain yang membuat suaminya ridho. Jadi kalau jangan karena istri mungkin ya namanya manusia tidak istiqomah, lagi ngambek tidak dibikinkan sarapan kita marah-marah. Ingat, seburuk-buruknya pasangan kita, dia tidak pernah bilang ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Paling dia bilang kamu kurang pekah, paling begitu saja. Tidak pekah, paling begitu. Kalau Fir'aun saja masih harus dilemah lembuti, apalagi pasangan kita, apalagi istri kepada suami juga ya. Tolong para istri muliakan suaminya. Ingat pesan Nabi SAW, innama unzuri aina anti minhu, perhatikan baik-baik di mana kedudukanmu di sisinya, di sisi suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena tidak lain suamimu itu surga atau nerakamu. Bagaimana ini? Azan? Ya? 10 menit. Ya? Lewat 10 menit jam 7. Oke. Masih enak soalnya. Ya. Gimana yang lain? Aman? Nggak ada jam masuk malam? Tapi nyarara ini masuk jam 12. Ya. Jadi itu dia. La'allahu Jadi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau sadar atau mau takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau nasihati orang, kita atur juga, kita punya kata-kata supaya enak ditelan. Ya, tidak ada orang senang ditegur dengan cara yang kurang enak kan? Nah, antum ini hisbi. Siapa yang mau dikasih begitu misalnya? Sesat amalan itu main cantik lah, diatur kata-katanya. Intinya kan ujung-ujungnya tetap ke situ juga. Haram itu. Dia jangan berdosa ini. Tanda takut kah? Tanda tahu ajal. Bisa dimodifikasi kata-kata itu supaya enak didengar. Karena itu tidak ada orang yang senang ditegur itu dengan los-los lah begitu orang bilang. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada ucapan yang lemah lembut, karena kalau bahasa itu lemah lembut, santun, paling tidak orang tidak akan membenci kita. Walaupun dia belum bisa amalkan, setidaknya mungkin dia rekam, dia pikir-pikir dulu. Tapi kalau baru orang bermasalah langsung kita tunjuk-tunjuk dia di depannya misalnya. Nah, ada kejadian, tapi bukan di sini. Di daerah asal saya lah. Namanya orang awam kan belum paham, orang tua. Anaknya ikut pengajian tapi sayangnya yang itulah. Ya, yang begitu. Pulang ke rumah bapaknya lagi baca-baca. Kemudian pas di situ lagi ada aparat. Masuk rumah, orang dapati keluarganya lagi baca-baca, nah tunjuk bid'ah semuanya. Langsung ada aparat situ bangun dibanting dia. Gimana? Tujuan kita mengingatkan itu supaya orang mau menerima. Berarti kalau tujuan memberi nasihat itu bukan cuma sekedar yang penting saya sudah kasih tahu, bukan. Tujuan kita mengingatkan itu supaya sebisa mungkin orang mau menerima. Kalau orientasinya kita, kalau targetnya kita adalah bagaimana sebisa mungkin orang menerima, pasti kita akan berpikir bagaimana kita meramu nasihat supaya enak ditelan orang. Tapi kalau tujuannya kita hanya yang penting saya sudah menegakkan kebenaran,
Ini yang bermasalah. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuannya kita bagaimana orang mau mendengar. Makanya Allah bilang la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kenapa harus ucapkan ucapan yang lemah lembut padahal yang didakwahi ini manusia yang super kafir? Supaya dia mau sadar atau mau takut kepada Allah. Makanya ucapkan ucapan yang lemah lembut. Orang kalau berada di posisi tinggi pemimpin, kita mau tunjuk-tunjuk, mau didikte, mau ngamu dia. Siapa kamu kan? Kayaknya karena kita posisinya di bawah, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, apalagi sama orang tua. Ya, jangan langsung atur bahasa itu selembut mungkin. Demikian. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah kelewatan batas. Ai fanhahu an tughyanihi, maka laranglah dia dari perbuatannya yang melampaui batas tersebut. Wa syirkihi wa isyanihi, dan dari perbuatannya yang menyekutukan Allah dan dari kemaksiatannya. Biqaulin layyin, dengan ucapan yang lemah lembut. Wa khitabin latif, dan dengan dialog diskusi yang lembut pula, yang halus. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia mau sadar atau dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya asalnya dakwah itu lemah lembut. Ini asal SOP standarnya itu orang berdakwah harus lemah lembut. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Ini kalau di lemah lembut makin kepala batu, baru kita pindah ke sikap yang tegas. Ketika lemah lembut sudah tidak mampan. Jadi SOP standarnya itu yang pertama kita harus lemah lembut dulu. Makanya Nabi itu disifati dengan kelembutan. Fabima rahmatin minallah lintalahum, maka hanya karena rahmat Allah lah engkau bisa lemah lembut kepada sahabatmu. Walau kunta fadhdhan ghalizan, kalau seandainya tabiatmu itu kasar, keras, lam faddu min aulik, pasti mereka akan berhamburan dari sisimu. Tidak ada yang mau dengar dakwah kita. Dan kejadian, lihat orang-orang yang keras salah-salah kan, mau dibilang kokoh, padahal bukan kokoh namanya. Tidak hikmah. Apa yang terjadi? Terisolir, dakwahnya di situ-situ saja. Hanya orang yang satu frekuensi sama dia yang mau dengar, yang sudah terlanjur kena racun. Di balik alasan manhaj. Subhanallah. Dan Nabi SAW asal dakwanya lemah lembut. Nabi Musa juga seperti itu. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada dia, maukah engkau menyucikan dirimu sendiri? Hal laka fi khaslatin hamidah, maukah engkau berperangai dengan perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji, yang baik, yang mana sifat-sifat tersebut yatanafasu fihal ulul albab, orang-orang yang punya pikiran lurus berlomba-lomba untuk meraihnya. Wahia antuzakkiya nafsaka, dan perangai tersebut adalah dengan engkau menyucikan dirimu sendiri. Jadi bukan orang lain yang mau merubah kita dengan taufik dan setelah kehendak dan taufik Allah. Yang mau merubah kita bukan orang lain, kita sendiri. Maukah engkau menyucikan dirimu sendiri? Wa tutahhiraha, dan engkau membersihkan jiwamu min danasil kufri, dari kotornya kekufuran. Wat-tughyan, dan perbuatan melampaui batas, ilal imani wal amali shalih, menuju keimanan dan amal saleh. Wa ahdiyaka ila rabbik, dan maukah engkau agar aku membimbingmu menuju Tuhan. Karena Nabi Musa Rasul yang diutus untuk mendakwai Firaun. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku membimbingmu, menunjukkanmu kepada Tuhanmu. Wa abayyinu laka mawaqi'a ridahu, dan kujelaskan kepadamu hal-hal yang Allah ridhai dan hal-hal yang Allah murkai. Fatakhsyallah, agar engkau bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza alimta as-siratal mustaqim, di saat engkau telah mengetahui jalan yang lurus. Famtana'a fir'aunu mimma da'ahu ilaihi Musa, tapi sayangnya Musa membangkang, tidak mau menerima dakwahnya. Sayangnya Fir'aun membangkang, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di saat ketika didakwahi oleh Nabi Musa, Fir'aun membangkang, tidak langsung diazab oleh Allah.
ditunjukkan dulu mukjizat supaya dia mau sadar. Fa'arahul ayatal kubra. Maka akhirnya Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizatnya yang terbesar. Jadi diberikan kepada Nabi Musa banyak mukjizat. Ada mukjizat-mukjizat yang terbesar. Dijelaskan oleh para ulama ada dua yang terbesar, as-su'banul mubin, yaitu ular yang nyata, ular yang besar, ular raksasa, hayyatun tas'a. Maka an alqi asal, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar yang bergerak mau melahap Fir'aun. Disebutkan dalam tafsiran para ulama, jadi ular ini mau menyerang Fir'aun besar, dia buka rahangnya mau memangsa Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ketakutan, dia minta tolong lagi kepada Nabi Musa, akhirnya kembali lagi jadi tongkat. Tapi begitu Fir'aun diperlihatkan mukjizat, setelah diperlihatkan kembali membangkang. Dan mukjizat yang kedua, tangan Nabi Musa itu berubah menjadi putih, sangat indah, linnazirin, yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang memandang tangan Nabi Musa tersebut. Jadi tangan Nabi Musa berubah menjadi warna yang sangat putih. Jadi diperlihatkan mukjizat-mukjizat besar. Sayangnya apa? Nabi Fir'aun malah mendustakan, malah menuduh Nabi Musa penyihir yang sangat hebat. Fakadzdzaba wa 'asa. Jadi Allah berfirman di ayat lain, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata, ular betulan. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan Nabi Musa memperlihatkan tangannya, maka berubah menjadi sangat putih yang bisa dilihat oleh orang-orang yang memandang. Fakadzdzaba bil haqq, maka Fir'aun mendustakan kebenaran, wa 'asa, dan dia mendurhakai. Fir'aun mendustakan kebenaran dan dia mendurhakai ajakan Nabi Musa. Summa adbara yas'a, dia berpaling, dia berusaha untuk melawan Nabi Musa. Ay yajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi, dia berusaha melawan, menentang, memerangi kebenaran, memerangi dakwahnya Nabi Musa setelah dia berpaling, tidak mau beriman. Fahasyara fanada, dia kumpulkan semua pasukannya, dia kumpulkan para penyihir, dia buat sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Nabi Musa dia akan dapat kedudukan tinggi di sisi Fir'aun. Maka dikumpulkan juga para penyihir, kan dia tuduh Nabi Musa penyihir, dia cari juga penyihir-penyihir sakti, penyihir-penyihir hebat untuk melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fahasyara fanada, dia kumpulkan pasukannya, dia menyeru mereka. Faqala ana rabbukumul a'la, dia kemudian berkata, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, Tuhan-Tuhan yang lain semua di bawah saya. Itulah keterlaluannya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, dia berkata, dia berani, dia dengan lancangnya dia bilang, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Bisa kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Nah, maka diajak janjian oleh Nabi Musa, diajak duel Nabi Musa dan para penyihir. Disebutkan dalam Al-Quran ketemuannya di waktu duha. Waktu duha. Dijelaskan hikmahnya kenapa Nabi Musa ajak duel itu di waktu duha, karena termasuk tengah hari, dan di tengah hari itu waktu-waktu lemahnya sihir. Agar semakin jelas bahwa Nabi Musa ini bukan sihir, karena kalau sihir harusnya di siang hari lemah. Tapi Nabi Musa tidak, konsisten. Mukjizatnya tetap konsisten. Beda dengan sihir. Itu buktinya bedanya. Maka kita lihat orang kalau mau kirim santet, orang mau kirim roti kan pasti malam. Kejadian-kejadian gangguan-gangguan jin apa, kebanyakannya di waktu malam, jarang ada. Bahkan belum pernah saya dengar orang diganggu jin siang hari. Kebanyakan malam. Akhirnya ketemu para penyihir melemparkan duluan benda-benda sihirnya, berubah juga jadi ular. Tapi itu apa? Wasahara ayunan nas. Saharu ayunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Jadi mereka itu lebih ke arah ilusi optik. Maksudnya apa? Zatnya tidak berubah, hanya jinnya yang mempermainkan
yang terlihat di mata kita itu berubah bentuknya, padahal sebenarnya tidak pernah berubah bentuk. Hanya permainan sihirnya jin sehingga yang kita lihat berubah bentuk hanya di mata kita saja. Bahkan Nabi Musa saja melihatnya berubah. Jadi Nabi Musa juga mempan sihirnya para penyihir itu. Tipu dayanya jin berlaku ya. Nabi Musa melihatnya berubah menjadi ular. Makanya Allah bilang la takhaf, jangan kamu takut. Lemparkan tongkatmu. Dilempar tongkatnya Nabi Musa, berubah jadi ular betulan. Yang paling paham para penyihir itu. Makanya yang beriman kepada Nabi Musa justru para penyihir itu sampai dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Karena mereka yang paham ini bukan sihir. Karena mereka tahu triknya mereka itu hanya di mata orang saja kelihatannya ular. Padahal tidak. Nah mereka yang tahu itu, begitu Nabi Musa lempar tongkat, memang betul-betul jadi ular. Bukan tipuan mata. Mereka penyihir, mereka yang paling tahu mana sihir, mana bukan. Akhirnya fa'alqas saharatu sajidin, maka para penyihir itu serentak sujud semua kepada Allah. Mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan alam semesta. Sadar mereka ini dari Tuhan ini, tidak mungkin sihir ini. Karena berubah betulan. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Makanya kalau ada kita lihat orang kebal atau ada orang main debus, itu tipuannya setan ke mata kita. Orangnya tidak terpotong. Demikian. Setelah itu fa'akhadhahu, Firaun tetap membangkang. Setelah semua yang bukti-bukti Allah datangkan, tetap yang datang dari Firaun hanyalah tetap pembangkangan. Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Akhirnya apa? Allah siksa dia, siksaan dunia dan akhirat. Di dunia apa yang Allah jadikan? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Kan? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Di akhirat, mulai dari alam kubur sampai akhirat, sampai dalam akhirat hanya ada azab yang didatangkan bagi Fir'aun. Jadi ada seorang ilmuwan dari Prancis, dia masuk Islam, namanya Maurice Bucaille. Dia masuk Islam waktu dia teliti jasadnya Fir'aun. Hanya Al-Quran yang menyebutkan bahwa Fir'aun itu mati tenggelam. Karena dia teliti jasadnya, dia dapatkan sisa-sisa mineral garam, menunjukkan yang ini mati tenggelam. Dia masuk Islam. Dia tulis buku Miracle of Al-Quran and Bible and Science, kalau saya tidak salah judulnya, Al-Quran, Bible dan Science. Maurice Bucaille namanya, orang Prancis. Jadi di nakal al-akhirati wal ula. Jadi Firaun disiksa di dunia akhirat, di dunia dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah siksa dia mulai dari alam kubur, dia selalu mendapat siksa sampai di hari kiamat. Wal naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Dan Firaun dan pasukannya itu setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada mereka neraka. Wa yauma taqumus saah, dan hari ketika ditegakkan kiamat, di mana ditegakkan hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah pasukannya, bala tentaranya Fir'aun ini kepada sepedih-pedihnya azab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam sepedih-pedihnya azab. Jadi tidak putus azabnya Fir'aun mulai dari dia tenggelam sampai hari kiamat dan sampai seterusnya. Ini juga dalil tentang adanya azab kubur. Ada orang mengingkari azab kubur sampai hari ini. Dan dulu saya pernah kajian, ada orang tanya, intinya dia berusaha menebak saya tentang azab kubur. Jadi kalau ada orang bilang, masih ada orang mendustakan azab kubur, tidak percaya, ada. Karena syubhat tentunya, karena kerancuan pemikiran. Tapi ini salah satu dalil. Al-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Fir'aun itu diperlihatkan kepadanya neraka di setiap pagi dan petang. Kemudian Allah sebutkan lagi di hari kiamat lagi dimasukkan ke dalam neraka. Berarti yang pertama ini di mana? Di alam kubur. Karena di situ Allah pisahkan, ada azab di hari kiamat, ada azab yang mereka dapatkan, mereka melihat neraka di pagi dan petang. Di mana itu? Di alam kubur jelas. Tidak mungkin di hari kiamat sudah nerakanya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita macam-macam. Jangan kita enteng bermaksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari zaman ke zaman Allah perlihatkan kepada kita orang-orang yang Allah timpakan azab sampai hari ini. Coba kita survei, silakan kalau mau survei. Di mana ada musibah, ada bencana, pasti di situ banyak maksiat. Demikian yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Mohon maaf kalau agak molor sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.